Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir, dan juga Ikhwanul Muslimun sama-sama ingin menumbangkan NU, Pak, karena NU ini adalah tiang utama dari keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, fa inna al-kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bersama saya Zulkarnain dengan acara kupas tuntas terkait isu-isu terhangat dari anti Wahabi. Ya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya ya beberapa hari yang lalu, saudara Bahrawi itu berbicara bahwa kehadiran Salafi Wahabi, kehadiran FPI, kehadiran HTI itu sama-sama ingin hancurkan NU. Ini kalau kita ini playing apa ya, playing victim ini. Jadi playing victim seperti ini hanya ada orang kepada pembuat yang sebenarnya gitu. Ini playing victim dari Islam Bahrawi yang paling lucu di antara sekian pernyataan-pernyataannya. Buat apa ya kemudian menghancurkan NU? Ada apa manfaatnya menghancurkan NU? Muhammadiyah saja dirongrong oleh orang-orang NU. Awal-awalnya seperti Mas Duki dan sebagainya, sebagaimana yang tertulis dalam sejarah upaya pemberangusan Muhammadiyah yang dituduh Wahabi sampai mengirim utusan dari Mekah itu tidak pernah galau kok. Ini galau Islam Bahrawi ini, galau banget gitu. Apa ya, artinya memang politik identitasnya NU gitu. Dia punya politik identitas, anti identitas Islam tapi identitas NU. Dia ingin memperjuangkan NU sebagai sebuah ideologi. Kita lihat perjuangannya beberapa bulan yang lalu ketika berusaha memberangus Wahabi. Kemudian hanya ingin menanamkan sebuah ideologi, yang ideologi itu adalah ideologi NU sebagai tolak ukur kebenaran di dalam beragama. Yang kemudian justru dianulir oleh PBNU, yang dilakukan oleh LDNU beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau melihat dari sepak terjang Islam Bahrawi ini, ketika kita menelusuri pemahamannya Islam Bahrawi berkaitan dengan tuduhannya terhadap Salafi, tuduhannya terhadap FPI, tuduhannya terhadap HTI, ya, tentu ini isyarat bahwa Islam Bahrawi memang tidak ada bedanya dengan generasi lama yang bikin onar pemikiran itu di tengah-tengah umat Islam. Kita tahu itu. Jadi di tahun 1923 itu lagi hangat-hangatnya upaya untuk memberangus Muhammadiyah yang dilakukan secara calon dan bakal NU ketika itu, ya, dalam sejarah itu adanya yaitu Kiai Haji Maki dan sebagainya, dan berbagai macam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka dari kelompok Jawa yang kuliah di Mekah atau yang mondok di Mekah ketika itu, karena pada waktu itu masih belum ada perguruan tinggi, ya. Mondok di Mekah itu dikirim juga ke Indonesia. Kita kalau mau main buka-bukaan sejarah ya seperti itu. Sebenarnya yang ambisi untuk menghancurkan paham yang berbeda dengan mereka itu. Jadi ini yang dengan playing victim. Yang seperti inilah kemudian berusaha menyampaikan kepada umat seolah-olah paling menderita itu Bahrawi dan kelompoknya. Padahal jika kita melihat ini Indonesia, ya,
Farawi harusnya sadar bahwa ini adalah Indonesia, negara demokrasi. Siapapun boleh mendirikan negara, mendirikan organisasi. Tidak ada larangan mendirikan organisasi itu di Indonesia. Mengapa kemudian ketika berbeda diusahakan dibubarkan? Parameter apa yang dipakai? Parameter golongan. Itu tidak pragmatis sekali kalau seperti itu. Namanya lebih pada upaya marginalisasi terhadap kelompok lain, dengan menekan kelompok lain harus sama dengan kelompoknya. Tentu ukuran seperti ini tidak menunjukkan seorang demokrat, tapi menunjukkan orang yang apatis gitu di dalam memahami kehidupan organisasi di Indonesia. Apa sebenarnya yang paling ngotot berusaha mempertahankan ideologinya sendiri? Ya, kalau justru melihat perkataannya Prof. Dr. Ghazalbah dalam sebuah bukunya, memang yang ideologi itu tidak bisa akur dengan ideologi lain. Kalaupun ada, itu remang-remang. Apakah itu ideologi organisasi ataupun ideologi negara? Dalam ideologi organisasi sudah pasti paham yang dianut oleh organisasi itu adalah paham yang diyakini sebagai organisasi. Sama dengan sekarang yang dilakukan oleh Farawi dengan playing victimnya itu, yang menyatakan ini berusaha menghancurkan NU. Setiap ada gerakan-gerakan begitu kayak anak kecil gitu, tidak menunjukkan kedewasaannya sebagai Farawi. Yang seharusnya sebagai seorang intelektual, wawasan harus luas dong. Kemudian bukan jatuh tersungkur dan terbelenggu oleh pikiran kampungan, ya, oleh pemikiran kampungan yang tidak demokrat, yang tidak ilmiah, justru masuk ke dalam fanatik buta. Itu bahaya itu. Ini yang bisa justru menimbulkan persoalan. Kalau Wahabi dituduh sekian banyak membunuh, Anda tahu Ibnu Tomat itu dari berapa ratus ribu orang yang dibunuh. Jadi jangan sok ibadah suci. Ibnu Tomat itu yang dibunuh mencapai ratusan ribu orang ketika itu, ketika menjalankan misi Asy'ariyah. Jadi ini barangkali juga perlu dipahami agar Farawi tidak mudahlah berbicara atas nama Islam, tapi parsial, yaitu hanya dilihat dari kacamata kelompoknya, bukan dari kacamata yaitu secara universal, bukan kepentingan umum tapi kepentingan kelompok. Nah, tentu yang seperti ini tidak akan memberikan akses yang disebut dengan kebebasan berpikir. Justru ingin monotok, ingin mengembalikan negara ini, ingin mengembalikan kemajuan di dalam berdemokrasi ini kepada masa lalu, yaitu hanya taklid buta, tunduk patuh, hanya yaitu Sabda Pandito dan sebagainya. Ini yang tidak demokratis menurut saya kalau seperti ini caranya. Indonesia mencanangkan demokrasi, negara NKRI, negara Pancasila. Jangan dirongrong dengan bahasa-bahasa yang tidak bersahabat. Itu loh. Jangan dirongrong dengan bahasa-bahasa yang arogan. Perlu ditunjukkan elegan. Sifat elegan itu penting. Berbeda dalam organisasi itu beda. Nggak perlu berangus-berangusan. Kecuali misalnya ingin mendirikan negara Indonesia, ini hanya karena berbeda haluan, beda paham. Anda berangus, kecuali ingin mau bikin tandingan negara baru, itu mungkin dilakukan upaya-upaya pemberangusan. Ini biasa aja, nggak ada masalah. Apa sih kekuatannya HTI itu? Apa kekuatannya HTI di Indonesia? HTI ya karena kecil, tidak ada pengikutnya sedikit. Kemudian diberangus begitu saja oleh Anda. Ya nggak melawan. Itu kekuatannya kecil, organisasi kecil, yang dihadapi kecil itu. Kemudian FPI juga seperti itu, hanya kumpulan anak-anak muda saja, tidak merupakan sebuah kekuatan politik yang real.
dan tidak merupakan gerakan yang ingin mendirikan negara. Nggak ada itu, saya kira nggak ada itu. Hanya ketakutan orang sebelah saja terhadap FPI. Salafi lagi gitu. Salafi hanya kelompok pengajian kok. Dalam berbagai tindakan-tindakan salafi, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan tindakan-tindakan salafi, mana ada tindakan salafi yang terorisme? Sudah, mana buktinya? Coba, katanya ada 300 bukti dalam tahanan. Tanyakan kepada mereka, apa kajian-kajiannya? Gitu. Saya ini mengikuti gerakan salafi mulai zamannya Ustadz Ja'far Umar Talib muda. Itu muda. Saya usia 5 tahun ya. Ja'far Umar Talib muda itu. Abdul Qadir Jawas itu saya sudah ngikuti. Sampai sekarang tidak ada satupun menterinya dari itu yang jadi teroris. Ini kan konyol Parawi yang dijadikan ukuran orang yang ada di dalam tahanan. Kok ada salafi begitu? Jangankan sampai bertindak bom itu, bahkan mereka tidak harus tunduk kepada penguasa di Indonesia. Itu yang dilakukan oleh salafi. Pokoknya dalam hal, kalau kami Muhammadiyah mengikuti Muhammadiyah puasa, tapi kalau salafi itu mengikuti keputusan pemerintah. Nah, artinya memang apa? Wa ta'an walau kana abdun abasiyun, kan begitu dalam hadis. Yaitu dengar dan taat walaupun yang menjadi pemimpinmu budak habash yang kepalanya besar. Itu parameter salafi yang dipakai oleh salafi untuk tunduk patuh kepada pemerintah. Mungkin NU pun kalah tunduk patuhnya kepada pemerintah dari salafi itu. Karena masih kalau di NU kan hanya politis, mendukung kekuatan itu yang ada. Tapi kalau salafi kan tidak main politik. Mana coba politik apa yang diperankan oleh di Indonesia? Wong yang dibicarakan akidah, yang dibicarakan ibadah, apanya? Bicara bid'ah, maulid dan sebagainya itu bukan baru. Jangan seperti anak kecil. Dulu yang mengharamkan musik imam mazhab, banyak dari kalangan imam mazhab yang mengharamkan musik. Kenapa Anda tidak protes ke takfiri gitu? Mereka menghalalkan bom gitu. Jangan bodoh lah gitu. Barangkali kalau mau diangkat ucapan Anda banyak yang salah itu. Kalau mau dikritik tidak sedikit ucapan-ucapan Anda ketika melontarkan model pemikiran Anda itu. Karena saya tahu cara berpikir seperti itu hanya ada pada orientalis. Orientalis itu kan sekolahnya di Amerika, banyak orientalis. Dulu sekolah itu dilakukan oleh kelompok orientalis tahun 60-an 40-an itu, saat panas-panas orientalis mempengaruhi negara Indonesia ini. Pertarungan pemikiran antara Masyumi dan orientalis ini luar biasa, yang diwakili juga orang-orang seperti Anda pada waktu itu yang berusaha. Kemudian muncullah generasi Nurholis Majid, generasi Abdullah Ulil Absor dan sebagainya. Ada buku doktrin dan peradaban yang ditulis oleh Nurholis Majid. Banyak kalangan intelektual ketika itu, termasuk diantaranya tulis Gus Dur sendiri, yaitu membumikan yang dilakukan oleh Gus Dur pada waktu itu lewat tulis reaktualitas ajaran Islam. Semua itu berbicara dahulu kala. Jadi kalau orang seperti Anda ketinggalan, menurut saya berbicara terlambat, berbicara model itu gitu. Kecuali yang usianya muda-muda seperti Anda. Kalau seperti saya sudah banyak makan tema-tema seperti yang digambarkan oleh Anda. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.